Ya, terima kasih Anda tetap menyaksikan Net Bali. Masih bersama dengan Ketua KPU Bali, Bapak Idewa Agung Kedeli Dartawan. Dan sekarang kita akan lanjutkan sedikit Pak obrolannya. Yang tadi sempat saya membaca berita bahwa Bapak dan juga teman-teman dari KPU Bali melakukan sosialisasi yang sangat gencar Pak untuk menjelang pemilu ini. Salah satunya yang paling menarik adalah sosialisasinya ini ke tempat-tempat hiburan malam yang memang banyak sekali di Bali Pak. Seperti apa? Ya, jadi begini, kita target di Provinsi Bali itu tinggi ya, 80% minimal gitu ya. Kita targetkan karena rata-rata nasional itu diminta target KPU RI adalah 77,5%. Kita harus selalu berada itu dan biasanya Bali berada di situ. Nah, untuk mengejar target itu tentu kami harus membuat terobosan-terobosan. Dan terutama saya tidak ingin kalau pemilu dari pemilu begitu aja gitu ya. Bosen jadinya kan, lebih baik kita buat terobosan. Nah, pertama terobosan yang kita bikin adalah bagaimana ada kegiatan yang notabene betul-betul menyasar kepada yang penduduk asli yang memang tidak tersosialisasikan. Itu lewat pertunjukan tradisional ya, karena budaya di Bali itu budaya tutur. Kalau dikumpulin dia di kelas itu sebentar lagi dia bosan. Tapi kalau dia sudah melihat hiburan lewat cengblong, kemudian lewat lawak, kemudian lewat bondres dan lain sebagainya, pasti akan cepat masuknya. Lebih masuk ya. Itu sudah kita lakukan. Nah, kemudian saya juga membuat terobosan baru, membuat pohon harapan. Ya, kebetulan saya bekerja sama dengan satu stasiun TV. Saya bikin pohon harapan di masing-masing supermarket itu kita pasang pohon harapan. Masyarakat menaruh harapannya, kami jawab langsung live. Jadi saya ingin, masyarakat butuh ini, kita lakukan. Nah, yang terakhir karena ada program dari KPU RI terhadap relasi relawan demokrasi, dengan kita diberikan anggaran untuk mereka melakukan sosialisasi itu, maka kita gencarkan itu dengan 11 segmen yang ada perempuan, kaum marginal, kemudian ada net ya, kaum netizen, pemilih pemula, dan lain sebagainya. Itu ada 11. Dan ini pendekatannya harus beda-beda semua. Iya, semua beda-beda. Memang sengaja dibuat segmen begitu supaya mudah masuknya. Benar. Kalau saya seperti misalnya kelasnya saya yang sudah baby boomer gini, jadi nggak mungkin bisa dengan yang milenial gitu ya. Apalagi kaum Z gitu, lain lagi bahasanya. Dengan mereka masuk akan lebih efektif. Nah, kemudian saya melihat, loh ini kayaknya banyak sekali tempat hiburan malam. Mereka berangkat jam 3 sore, pulangnya jam 3 pagi. Jam 3 pagi, tidur sampai jam 12 siang, mandi langsung kerja lagi. Kapan dia dapat tersosialisasi? Dapat informasinya kapan? Maka itu saya langsung turun ke lapangan dan saya perintahkan seluruh kabupaten kota, terutama kota Denpasar yang banyak kafenya, Badung, Gianyar, kemudian juga Buleleng. Ya, terakhir memang saya yang mengisi. Kebetulan di Bose kita diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi, maka responnya cukup bagus. Malah kita yang dimarah-marah gitu. Kenapa? Karena kita agak telat untuk datangnya. Lewat dari tanggal 17 yang batas akhir pindah memilih. Itu loh. Antusiasnya tapi ada di situ. Oh, ada. Bahkan pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Salah satunya kenapa KPU menyasar orang gila gitu misalnya, mendata. Ini kan sudah pemikiran gitu loh. Bukan hanya coblos tidak mencoblos, tapi lebih dari itu lagi. Dan masih juga banyak kita lihat warga masyarakat Bali yang punya EKTP tidak terdaftar. Mungkin mereka nggak sempat ngelihat, padahal itu sudah di genggaman gitu kan, bisa dicek di lindungi hak pilihmu, Go ID, sudah langsung bisa, tinggal ngetik nik sudah terdaftar atau belum. TPS manapun dikasih tahu juga. Di mana. Jadi itulah terobosan yang kita ingin lakukan dan berbagai upaya sudah kita lakukan. Lomba mural ya. Anak-anak milenial kan sukanya tulis-tulis, kemudian menggambar. Kita berikan kesempatan. Nah, mengenai mural ini yang menarik adalah karena temanya adalah say no to hoax ya Pak untuk tidak menyebarkan ujaran-ujaran kebencian dan sebagainya. Menurut Bapak kenapa Pak harus temanya lebih fokus ke situ? Apakah memang lebih banyak hoax di pemilu kali ini? Ya inilah, saya enggak habis pikir. Jadi begitu pileg ini ditumpangi oleh pilpres, hoaxnya banyak sekali gitu. Ujaran kebenciannya banyak sekali gitu loh. Memanfaatkan isu agamanya keras sekali. Nah, maka itu lewat teman-teman yang berkarya ini kita buatkan. Termasuk kita juga bikin lomba band ya, dalam rangka mengajak anak-anak muda ini sambil bermain musik tapi dia mendengarkan sosialisasi
yang ada. Oke. Ya, bahkan kita datangkan pemusik yang punya masa banyak, ya kita tinggal ngomong aja gitu kan. Jadi tidak harus mengumpulkan dengan biaya cukup besar, kita berikan sosialisasi. Saya pikir ini akan mampu mendongkrak, dan saya yakinkan apalagi dengan Pileg dan Pilpres bersamaan ini kan masing-masing anggota legislatif nih bawa konstituen ini. Pasti mereka nyuruh biar memilih karena mereka kepingin jadi DPR kan gitu. Saya yakinkan Bali target 80% itu akan terlampaui. Oke. Nah, Bapak ini yang penting juga adalah mengenai pendatang, karena ya banyak sekali pendatang di Provinsi Bali. Fokusnya KPU Bali sendiri untuk pendatang seperti apa, Pak? Kita sudah lakukan ya, ini tipikal masa pemilih di Indonesia kita sudah tahu. Kalau disuruh langsung H-30, pasti nanti H-29, 28 baru datang lagi. Akhirnya kita bagi nih, 60 hari kita lakukan. H-60 kita data, setelah itu H-30. Ini pun masih ada lagi gitu loh. Maka itu ini saya selalu mengajak teman-teman ya, supaya justru tidak pindah milih. Resikonya pindah milih itu berat. Ya, jangan mengharap Anda pindah memilih misalnya dari Kota Denpasar pindah ke Karangasem dapat surat suara yang sama. Ini beda. Kalau sudah pindah memilih antar kabupaten seperti dari Denpasar terdata kemudian memilih di Karangasem, maka untuk DPR Kabupaten Karangasem dan DPR Provinsi Bali nggak bisa surat suaranya diperoleh di sini, sehingga kehilangan hak pilih lagi dua. Kan? Maka itu saya sarankan sepanjang bisa jangan pindah memilih, karena haknya sudah berkurang ini gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman dari Jawa ya kemudian milih di Bali, maka hanya dapat satu surat suara, yaitu surat suara presiden. Ya kan? Kasihan juga yang lain, karena sistem perwakilan distrik ini jelas-jelas diwakili oleh penduduk di daerah itu. Benar. Ya, kalau sudah bergeser maka beda lagi. Tidak boleh mereka diwakili oleh wakil rakyat yang ada di sini. Gitu. Maka itu saya sarankan itu. Tetapi sudah banyak ya selisihnya antara yang pergi dengan yang datang itu hampir 4.000 kebanyakan yang datang. Ya, maka itu saya menunggu hari ini putusannya di KPU RI, apakah nanti DPT-nya akan jadi baru sehingga surat suara untuk DPTB ini bisa dipastikan pemilih yang pindah ini. Kalau tidak ada DPT yang baru, maka kemungkinan masih disamakan dengan DPK, daftar pemilih khusus, yang hadir di TPS di tempat lokasi di mana KTP itu dibuat, itu jam 12 siang. Sepanjang surat suara itu ada. Jadi menunggu, masih menunggu hari ini. Iya, masih menunggu hari ini. Hari ini akan diputuskan dengan KPU RI nanti. Baik, Bapak karena waktunya memang sangat terbatas, sedikit Pak mengenai himbauan untuk tidak golput mungkin. Untuk tidak golput tentu saya berharap ya, namanya juga kita dalam rangka melaksanakan demokrasi ini, saya berharap semua harus memilih, karena memilih adalah hak, dan kalau tidak memilih jangan merasa punya pemerintahan nanti, jangan boleh ribut gitu ya. Maka itu datang ke TPS beramai-ramai, apapun yang ada kita suguhkan, itulah kemampuan kita menyuguhkan calon. Ya, sama seperti memilih jodoh, apakah mau tidak punya jodoh, kemudian karena tidak mau memilih duanya karena dua-duanya pasti punya kekurangan. Saya pikir datang ke TPS tanggal 17 jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Jadi gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya Pak ya. Baik Pak Agung, terima kasih banyak untuk waktunya sudah datang ke Net Bali. Terima kasih Bapak. Nah itu dia perbincangan saya dengan Ketua KPU Bali Bapak I Dewa Agung Gedeli Dartawan. Dan kita akan langsung masuk ke segmen selanjutnya sesaat lagi hanya di Net Bali.